Oke, khotbah saya minggu lalu bertahan sampai garis akhir. Bagaimana kita mau bertahan sampai garis akhir? Seperti yang gembala sidang selalu katakan, berdoa, baca Alkitab, lakukan dan menjaga kadangkala kita manusia boleh ingat lagi, oh ada Tuhan. Orang dunia pun boleh cakap, memang Tuhanlah batu yang tolong. Sedangkan orang dunia boleh menilai, apatah lagi kalau kita yang tinggal dalam Tuhan, yang betul-betul mengikuti ketetapan Tuhan. Kalau itu pun kita lakukanlah, sebab kebanyakannya selalunya cakap, kuda baca Alkitab gak? Ada. Kuda berdoa gak? Ada. Kuda buat? Kadang. Lepas itu paling last sekali yang susah, jaga kekudusan. Apa tuh menjaga kekudusan? Dan jikalau kamu menjaga kekudusan, apa yang kamu perolehi daripada itu? Khotbah saya tidak akan panjang. Bukan saya sengaja mau cepat-cepat siap, enggak. Kita ikut tuh gerakan Roh Kudus. Jangan kamu cakap, "Bila dengan senang kan mau khotbah." Kamu berdiri di sini rasa kamu cuma mau khotbah. Sedangkan berkhotbah di depan itu menjaga kekudusan. Apatah lagi kita kehidupan kita sehari-harian. Tidak banyak kau cakap berkhotbah, tinggal jaga kehidupan kamu sehari-harian, menjaga kekudusan kan? Saya rasa kamu sendiri boleh menilai itu. Sebab itulah kamu punya kehidupan masing-masing. Sebelum saya berdiri di sini, saya udah bercerita sedikit dengan penutua Kerlius sama Ibu Julita. Pasal saya masih impas kembali ya pelayanan kita yang dulu, saya masih tidak berhenti. Sebab dari sana kan kamu boleh mendapat sesuatu. Kamu boleh membangunkan sesuatu dalam kehidupan kamu. Kalau dulu kamu cakap saya begini-begini, tapi sekarang kan kamu boleh merasa sendiri itu perubahan demi perubahan. Apatah lagi kalau Tuhan Yesus yang ajar kamu sendiri, itu lagi sakit. Kalau Tuhan Yesus yang mengajar, dia akan meragut nyawa. Sebab kenapa? Sudah diberitahu banyak kali, tapi tetap lakukan itu. Begitu juga umat Israel. Berapa ribu orang, ratusan orang mati ditelan tanah hidup-hidup sebab karena perbuatan mereka. Ingat, saya berdiri di sini, saya tidak sempurna. Mesti kamu ingat apa saya bilang? Kita sama-sama mempelajari, belajar. Paling yang Tuhan Yesus kasih ingat saya kan, masa saya cek itu video yang lama, dia kasih kali-kali macam dia kasih nampak saya yang kita kena scan satu persatu. Masih ingat tuh? Siapa masih ingat, angkat tangan? Satu persatu kita dipanggil, betul? Selepas itu kita ditanya, dia apa kau buat? Dia apa kau buat? Nah, kalau dia apa dia buat? Kita dicakap kesalahan kita. Sebab tidak
tidak ada yang tersembunyi. Kalau bila Tuhan Yesus ungkapkan sesuatu, pasti dinyatakan. Kenapa? Untuk menjaga kekudusan nama Dia. Sebab kita ini kan bait Dia, baitnya Tuhan. Jikalau baitnya Tuhan itu penuh dengan kenajisan, pasti apa yang najis itu harus diungkapkan supaya kekudusan itu masuk balik. Wah, macam saya tidak berdiri lama nih. Saya mau kasih tunjuk beberapa poin dulu, belum ayat. Pertama, bermulanya gereja ini dibangunkan. Penyucian itu sudah pun bermula. Cuma sewaktu itu kita belum sadar. Sebab apa saya bilang level kita masih low. Yang kita ingat ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan Yesus begini, kalau ikut Tuhan Yesus begini. Tapi walaupun begini-begini, di belakang sama juga. Dia bilang macam tuh moto. Betul kan tidak? Ya, jujur saya pun begitu. Sebab kenapa kita tidak suka terhadap seseorang itu? Pasti kita akan mengatai dia. Tapi kalau kita mengatai untuk kebaikan, dia mau berubah, dia tidak mau berubah, itu keputusan dia sendiri. Dia ada halangan. Dan kedua, apa yang membuatkan kita sewaktu kita di scan pertama yang masa untuk kena scan, apa yang membuatkan kita sekejap terpengaruh? Karena firman itu tidak tinggal dalam hati. Dan ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan yang sedang berlaku pada waktu itu. Kan waktu itu belum ada ini, itu pun tiada. Macam mana dinyatakan penugahan, maksudnya kuasa Tuhan itu betul-betul ada. Terus teranglah jemaat Tuhan, waktu itu kita seperti Thomas, mau ada bukti dulu, baru percaya. Betul kan tidak? Mengaku jemaat Tuhan, saya pun teruk. Boleh dikatakan saya sangat teruk. Mungkin kamu tidak berapa teruk lah, saya yang paling teruk. Dan kenapa ramai yang tidak bertahan menjadi pelayan Tuhan? Karena tidak menjaga kekudusan dari Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, itulah penyucian yang kita alami. Paham gak? Kalau setiap masalah, kalau kita cakap-cakap begini-begini, lepas itu kan, contoh kita bercakap kepada gembala sidang, Pastor saya begini begini. Kamu tahu gak, itulah sebenarnya doa pergumulan kamu yang harus kamu bawa di dalam doa. Paham? Jangan kamu berkata kepada hamba Tuhan saya begini-begini, tapi kamu tidak bawa dalam pergumulan kamu. Maknanya kamu tidak beriman. Kamu tidak percaya dengan Tuhan kalau begitu. Kamu meminjam iman seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Pajak khotbah saya malam ini, ketika kita menjaga kekudusan, kita juga memperoleh hikmat dari Tuhan dan menjauhkan kita untuk berbuat dosa. Kalau kita menjaga kekudusan, kita memperoleh hikmat yang tersembunyi daripada Tuhan. Maksudnya itu apa yang tidak dilihat dunia, kita melihat terlebih dahulu. Apa yang tidak didengar dunia, kita sudah dengar terlebih dahulu. Sebab kenapa? Roh Tuhan ada dalam hati kita. Dia yang memberitahu kita, dia memimpin kita kepada jalan seluruh kebenaran. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat 99. Ia mengatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab
setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang disampaikan, kita renungkan siang dan malam. Mazmur 119 ayat 99 yang mengatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Kadangkala orang mengajar kita kan, Mazmur 119 ayat 99. Kadang-kala kan, kalau orang yang lebih berpelajaran daripada kita kan, kita diam saja kan, macam kita macam dialah orang lebih up daripada kita, begitu. Tetapi kan kadang-kala kita boleh merasa ada sesuatu yang berbicara di hati kita, yang mengajar kita. Jadi kadang kalau orang yang lebih berpelajaran sama kita tuh kan, mereka tidak akan dapat mampu buat apa yang kita buat, begitu. Paham gak? Walaupun mereka terlebih pelajaran. Seperti kalau kita sedang melakukan pengusiran tuh, setan cakap, dia bilang kebelah sidang, dorang ada sijil bah, kita tidak sijil. Dorang punya sijil tuh sekejap saya bakar dengan api ya. Maknanya pengajaran yang mereka dapat itu bukan betul-betul dari dalam hati mereka yang dorang betul-betul mencari Tuhan, hanya melaksanakan tugas saja untuk menjadi gembala. Kamu boleh sendiri nampak perbezaan dia. Kamu jangan pikir semua gambar-gambar yang melekat nih, ajaran batu begini-begini. Ada beberapa hamba Tuhan yang tidak mempunyai pelajaran, namun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Contoh, Nabi Joshua. Betul. Siapa pun tidak boleh buat apa dia buat. Sampai dicuci longkang. Dia cuci semua tempat duduk, dia sapu. Kadang kalau di Nigeria kan, kalau sewaktu sedang ibadah, sudah selesai ibadah kan, ada saya nampak nih video Joshua, dia makan bersama-sama dengan orang. Kadang dia bayar lagi untuk dorang. Dia sendiri tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai apa-apa, tapi dia bilang, ambillah apa yang kau mau. Dia bilang, ada 4 orang pemuda sewaktu itu. Dia bayar. Dari mana dia dapat duit? Kalau dia tidak beriman dengan Tuhan betul-betul. Tolong khususnya kepada muda-mudi, jaga kekudusan kamu. Karena tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Bukan bermaksud saya sudah kawin, saya tidak sudah muda-mudi. Jangan menjaga juga kekudusan, sebab sama juga. Kalau saya tidak jaga, saya pun tidak melihat kerajaan surga. Cuma perbezaan itu sudah bersuami, sudah beristri. Jadi untuk melakukan hubungan itu tidak akan lagi terhalang, sebab sudah disahkan oleh Tuhan. Nah, yang muda-mudi belum tuh, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu jangan hidup seperti dunia yang macam tidak ada Tuhan. Kalau begitu sia-sia saja perjuangan kamu selama kamu melayani Tuhan di sini. Mesti kamu harus lebih berakal budi daripada di sekeliling kamu.
Dan harus setiap firman yang telah disampaikan harus kita renungkan itu siang dan malam. Karena dengan cara itu saja kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Kita boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur lagi, pasal yang sama, ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Apa tuh dusta? Penipuan. Menipuan. Jadi dunia ini sedang menipu kita untuk masuk kepada jalan setan. Itulah kenapa kamu harus mempunyai itu firman. Supaya firman yang tinggal dalam hati kamu itu menjaga kekudusan kehidupan kamu. Supaya kamu tidak berada dalam jalan pendusta, jalan penipu yang membawa kamu kepada jalan maut. Bunda Mudi, rise up, bangkit kamu. Sudah jauh perjalanan kamu, sangat jauh. Kenapa sewaktu itu kita di-scan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya? Sebab firman itu tidak tinggal di hati. Ini. Itulah saya katakan minggu lalu, apa yang membezakan kamu dan mereka? Mudah-mudi, tolong jaga kekudusan kamu betul-betul. Saya masih ingat lagi yang didoakan si Rinevli, si Henok, si Riko, sama si Roy Kiwil di sini masih lagi kecil. Didoakan. Sewaktu didoakan tuh kan, terus Roh Kudus berbicara di hati saya. Dorang belum memahami sepenuhnya. Hanya ikut-ikutan sahaja. Sebab kenapa? Sewaktu itu mereka sedang mencari kesukaan mereka, belum berada di jalan Tuhan. Gak bisa kali sekarang. Ya Nora. Kalau orang nampak begitu, orang pikir, macam mau diraku dia bilang. Kalau orang tidak memahami cara kita sembahyang, dorong pasti akan sampai gereja ini banyak setan. Tapi ingat, abang-abang Tuhan jawab, gembala sidang jawab, inilah pelayanan apostolik. Pelayanan kerasulan yang kita bergerak dengan kuasa. Merasa loh, macam ada yang masuk di badan saya. Kalau dalam terjemahan dalam bahasa Malaysia, aku mendapat kebijaksanaan daripada hukummu. Oleh itu, aku membenci segala kelakuan buruk. Ini lagi lah jelas. Apa tuh kelakuan buruk? Pasti kamu tahu. Membohong, mencuri, ikut-ikut yang tidak bagus,
Kamu pikir saya tidak mencuri nggak dulu? Saya mencuri oh. Terus terang. Terus terang ke semua. Tanya saya punya abang, tanya kakak saya. Tanyalah pas just on telepon. Kamu pikir senang gak orang mengakui itu dosa? Paling-paling pun dorang mengelak. Sebab kenapa? Dorang tidak mau menerima sesuatu yang kudus dari Tuhan. Kamu pikir saya berdiri di sini senang-senang? Perjalanan hidup saya sangat boleh dikatakan tidak bagus lah. Selain dari kita beroleh pengertian dari Tuhan, selain kita menerima hikmat dari Tuhan, kita juga mendapat kuasa secara cuma-cuma. Wah, kamu tidak pikir begitu? Kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa untuk mengusir setan, dia bilang. Tapi untuk menerima kuasa itu harus menjaga kekudusan. Mari kita buka dalam Mazmur, pasal yang sama juga, ayat 9. Ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi setiap firman yang telah disampaikan, yang telah kamu dengar, bukan dari saya, dari gembala sidang. Setiap apapun yang disampaikan oleh gembala sidang, kalau kita simpan dalam hati kita, kita sedang mempertahankan kelakuan kita untuk menjadi bersih dan yang kudus itu masuk. Supaya apa? Pasal yang sama juga, ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi setiap kehidupan kita. Orang dunia tidak melihat ini, namun kita yang sudah digelar sebagai laskar Kristus, prajurit Kristus, firman itu menjadi pelita bagi kakiku, menjadi pelita bagi kaki kita. Jadi setiap tempat yang kita berada, contoh kalau kita sedang bekerja, kita dulu tempat kerja itu belum ada damai. Sekali kita masuk, tiba-tiba itu bos belanja pergi makan. Bukankah firman itu yang kamu simpan dalam hati mengubah semua atmosfer? Itulah maksudnya firman itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Firman pelita dan dia juga terang bagi jalan kita, bagi setiap kehidupan kita. Wah, itulah kalau kadang-kala pengusiran, dia ada api, dia bilang, tidak, walaupun tutup mata begini, so kenapa? Dorang melihat dalam alam roh. Dorang berperan dalam alam roh, bukan jasmani begini. Alam roh. Pendeta Theodorus bilang, dia cakap, macam mana saya mengetahui kalau sebuah gereja untuk melawat saya? Dia bilang, sebab pendeta Theodorus ini seorang dukun. Dia seorang dukun. Jadi
dia amali. Sekali tuh ada beberapa gereja datang di rumah dia. Dia bilang, kau sembahyanglah. Dia bilang, begini-begini. Tapi dia bilang dia tidak suka cara penyampaian dorang tuh terhadap diri dia. Apa yang dia ambil? Roh. Sebab roh tidak boleh menipu, dia bilang. Itulah kenapa dalam alam roh kita boleh melihat setan, malaikat. Kenapa kadang-kala kan kita jemaat kan, kita tutup begini kan, oh kita melihat ada malaikat sini, ada cahaya putih. Kenapa? Sebab sewaktu itu hati kamu betul-betul mau menerima itu firman, supaya firman itu menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kehidupan kamu. Jadi di saat kamu betul-betul haus dan lapar akan itu, sekali kamu tutup mata kamu boleh melihat sesuatu. Itulah kemurahan Tuhan sebenarnya. Tuhan Yesus tidak membiarkan umat pilihannya itu terjejas begitu saja, lebih dimakan setan. Tapi dia memberikan kamu suatu keyakinan yang saya ada bersama-sama denganmu. Jadi bila kamu berdoa, kamu tutup mata, kamu melihat cahaya malaikat. Sebab sewaktu itu kekudusan menguasai kehidupan kamu. Coba kamu berbuat dosa, apa dia bilang tuh malaikat? Hanya sekelip mata saja kalau kamu melakukan dosa, hilang begitu rubuh. Jadi kamu harus memulihkan dengan kosong. Kamu harus kejar balik itu apa yang hilang. Bukan kamu tambah mundur. Jadi kalau gitu perjuangan kamu sia-sialah. Kamu tidak mengakhiri pertandinganmu dengan baik. Mari kita buka dalam Mazmur 118 ayat 18 yang mengatakan, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, walau macam manapun keras kita diajar, kita ditegur, kita dimarah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita terus dan menerus dalam dosa. Malah dia memulihkan kita kembali, membangkitkan kita kembali. Tapi di sebalik itu kita putarkan tuh ayat firman Tuhan untuk menjadi kedagingan kamu sendiri. Kalau dalam versi bahasa Malaysia, dia bilang, dia telah menghukum aku dengan berat, tetapi dia tidak membiarkan aku mati. Lagi jelas. Semacam manapun kita sudah mau hampir mati, tapi Tuhan Yesus tidak jadikan itu. Sebab Tuhan Yesus melihat masa depan kamu. Iya. Betapa baiknya Tuhan. Tapi kita sering kali menyakiti hati Tuhan. Mudah-mudi, jaga kekudusan kamu. Jangan dulu ada perasaan, nih saya mau kawin lah. Nah, sekali kawin, keluar dari gereja, kok dengar kasih anu tuh, wih, iya betul, saya pun dengar. Woi, nah, jadi bahan mulut. Sebab perlindungan Tuhan tidak ada di situ. Kamu pikir kawin senang gak? Kamu harus membawa pasangan kamu itu betul-betul di dalam jalan yang benar. Kalau tidak, betul terjadi apa yang dalam Alkitab. Satu terangkat, satu tertinggal. Peringatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sangat keras. Kadang kita sampai sakit hati, tidak mau menerima. Isi tidak begitu, Pak. Dulu
manipulasi, itu suasana. Benda yang telah kamu lepaskan, dia ambil itu menjatuhkan kamu. Wahai sedar jemaat Tuhan, kita sekarang di dalam peperangan Armageddon. Rise up. Hai. Macam hilang. Gimana kamu berperang kalau begitu? Semasa hari 2 tuh kan? Hari 2 tuh kan? Semasa semua orang sudah balik, berlakunya pencurahan Tuhan yang sangat kuat di sini. Ada beberapa orang stay. Ini pun saya tidak tahu ya. Kamu sudah tahu sedia kalau saya sudah begitu, saya tidak akan mirip sebab roh saya sedang berada di alam lain. Dan sewaktu tuh saya minta si Audrey, saya bilang, Audrey, tengok Audrey, power, sampai saya bangun macam tidak dapat bangun, berat badan saya, semua sakit. Sampai ada orang yang sudah balik, di call datang balik, woi, baru dia mau kasih panas tuh ikan, hilang tuh ikan di dia, dia tidak jadi kasih panas. Apalagi kalau ready mau tidur, baju pun memang bapak makan kalau ready mau tidur. Karena pun pakai balik baju sembahyang yang bau ketiak, apa boleh buat lah. Sebab dia panggil pengurapan, menerima pengurapan, pemilihan. Ketika kalau kita menjaga apa yang kita sudah dapat, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sangat berkuasa. Lebih berkuasa yang mempunyai pelajaran yang tinggi-tinggi. Sebab kenapa? Roh Kudus sendiri mengajar kita. Dia sendiri memimpin kita. Kita tidak ada siapa-siapa. Kalau kau bertanya saudara seiman pun, kau percaya kan Tuhan Yesus? Percaya. Nah sekali di luar, tapi dia bilang dia percaya. Orang tidak akan paham apa yang kita lalui sebenarnya. Sebab kita berperang di dalam alam roh. Alam roh. Generasi new generations. Setiap generasi yang baru bangkit. Apalagi kalau mudi-mudi yang girls tuh baru mau belajar semangat mau menari. Ingat menari untuk Tuhan. Jangan sewaktu kita keluar pelayanan, sana lo konon keluar butuh bentuk pantat. Itu bukan menjaga kekudusan, kau mencemarkan nama Tuhan kalau begitu. Sedangkan Tuhan Yesus bilang jagalah kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku benar benar. Tolong bukan sejak junior, senior pun 2 kali 5 sejak kamu. Maria, saya bukan ingat, saya bukan cakap begini saya sempurna, tidak. Itulah dia bilang apa? Dia telah menghukum aku dengan berat. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia telah mengajar aku dengan keras. Sekarang ajaran keras kamu dapat terima, maknanya kamu tahan diuji. Sebab makanan keras hanya orang yang sudah matang dalam rohani. Kalau bayi
mau diusap-usap. Janganlah baku begitu. Ada Tuhan Yesus. Jadi sudah mau keluar, tidak jadi masuk balik di gereja. Sebab karena sayang. Bukan itu orang yang kamu sayang, tapi dosa dalam badan seseorang itu yang kamu sayang. Kamu tidak nampak. Itu adalah setan. Dia merupai. Dia ada dalam badan seseorang itu. Kamu sayang-sayang dia begitu, maknanya kamu bersetuju dengan dosa itu. Bah. Nyata, muda-mudi yang belum kawin, jaga kekudusan. Dimanapun kamu berada, terutama yang lelaki. Perempuan juga lah. Supaya itu lelaki tidak sakit hati, jadi saya cakap perempuan pun. Kalau yang lelaki itu asal dekat-dekat sudah tuh perempuan, siapa nama kau? Ih, dulu belum ada itu lelaki datang. Itu kotak 10 kilo dia beli angkat lagi sama orang. Sekali tiba-tiba ada yang dia nampak dia suka. Tidak, tolong angkat dulu bang. Nah, lelaki yang sekejap terpengaruh dengan kalau ada perempuan yang hai, terus kau cakap diam dalam nama Yesus, keluar kau setan, bilang. Saat itu juga kamu terus besok kau datang lagi ya kerja, dibilang terus. Bukan begitulah maksudnya, tapi harus menjarakkan diri kita itu. Setiap pergaulan yang tidak memuliakan nama Tuhan, jarakkan diri Anda. Sebab itu juga akan merosakkan pelayanan kamu yang akan datang. Oh, kalau kamu sudah berbuat dosa, kamu menyesal, sudah tidak ada guna. Sebab kekudusan yang pertama itulah mempunyai kuasa yang betul-betul dari Tuhan, yang sempurna dari Tuhan. Kadang-kala kamu butuh-butuh Tuhan tolong, sampai kita berteriak begini, terus tiba-tiba kita merasa masuk di sini kita. Saya pernah satu kali saya didoakan oleh Thomas Chin pada waktu itu di gereja Holy Seal. So waktu itu saya belum begini tahu. Saya masih badan saya macam lidi begitu. Jadi sekali itu kan ada berbaris semua minta didoakan. Saya berbaris di depan. Saya berdoa lah begitu. Tuhan Yesus dulu saya menangis. Sewaktu dia bilang, in the name of Jesus, dia bilang. Terus saya terbaring. Rosak. Itulah pertama kali macam saya ada pengalaman kena angkat. Ini secara pribadi ya. Jadi terus tuh ada satu tempat begini atas betul tinggi. Dia tanah lapang saja hijau. Ada satu air terjun. Di bawah sini sungai. Jadi saya di sebelah sini. Saya bangun kan, wih, saya di mana nih? Begini. Lama-lama bro, saya tengok kan, saya di mana nih? Sekali Tuhan tiba-tiba saya nampak. Waktu itu saya belum berapa paham. Jadi ini saya kasih tahu Mas ya. Saya bilang betul, Mas bilang, saya nampak ada orang panjang janggut. Gini saya bilang, panjang rambut. Ada yang botak, saya bilang. Lepas tuh ada yang saya bilang mau megang apa tuh scroll. Yang begitu tuh, betul Tuhan.
Nah itu selepas Tuhan banyak. Terus saya kira 12. Di tengah-tengah Tuhan, ibu gembala sidang. Nah, terus tuh saya tengok itu, mas belum saya begini. Saya mau pergi di sana. Terus ada tuh 2 malaikat. Dia kasih begitu, dia buat X. Kamu belum layak menjejaki tempat itu, dia bilang. Oh, kamu bayangkan, sewaktu itu umur saya baru 12 tahun. Kamu belum layak menginjak tempat itu, dia bilang. Ada waktu, dia bilang, kamu akan diperlayakan. Kembalilah, puff, dia bilang. Terus saya masuk balik. Itu roh saya masuk balik di badan saya begitu. Saya tidak tahu sudah mungkin istri Pastor Jeffrey kali itu yang gemuk tuh, perspek tuh. Bangun, dia bilang. Begitu sudah dia sama saya. Baru saya sadar yang saya kembali ke bumi. Wuih. Itulah pengalaman saya yang betul-betul saya tidak boleh lupakan sampai sekarang. Sebab sewaktu itu, bukan saya tidak tahu apa tuh artinya cinta, dia bilang dunia. Darah Yesus. Bukan saya tidak tahu, tapi saya tahu. Cuma saya tidak mau terlampau berapa ambil hak pasal itu. Kamu pun tahu juga rencana perang saya dulu. Saya tidak mau sekali. Tiba-tiba dia bawa saya. Itulah pertama kali saya nampak ke-12 para rasul. Dan saya telah jumpa kembali sewaktu ada ini dan ini. Tapi yang ini dan ini itu sudah lain cerita. Sebab kenapa? Sewaktu itu saya belum mengetahui apa itu arti sebuah pengorbanan. Sebab ketika itu kami sendiri pun tidak mempunyai apa-apa. Kosong. Apa yang saya mau korbankan. Dan saya masih budak belajar masa itu. Masih belajar. Setelah ada ini dan ini, baru mengerti. Bukan setelah ada ini bersiapa, tidak, sebelum ada ini. Masa umur saya tingkatan 5 atau 4 begitu. Kami punya adik-beradik dalam kehidupan saya boleh dikatakan dibiar, itu saja. Terbiar. Bukan terbiar oleh ibu bapak, tidak. Dorang tidak pernah membiarkan kami. Tapi di sekeliling kami itu, sewaktu itu hari Minggu kami anak beranak memuji Tuhan. Bapak saya sambil main gitar. Tinggal kami lagi sekeluarga. Bayangkan macam mana mau bayar sewa rumah kalau satu orang yang membeli perpuluhan. Saya pun baru tahun 4 tahun, masa 4 tahun enggak? 4 tahun enggak? 5 tahun tuh. Masih kecil. Itulah sederhana kenapa pastor. Karena kalau setan cakap dia bilang ada api, ada roh Tuhan. Sebab kenapa? Kekudusan, tahap kekudusan dia itu sangat level yang it's high above. Dan dia tidak pernah berputus asa. Dia sentiasa menjaga itu firman dalam hati dia. Di saat kami mempunyai jemaat maupun tidak, dia tetap ingat Tuhan. Sebab itulah sebenarnya pelayanan seorang hamba Tuhan. Kamu pikir senang-senang kamu jadi hamba Tuhan? Woi, bayar harga habis. Sedang anak dia sendiri pun tidak termakan. Kami diasah, dari kecil kami telah diasah. Gelah, mudah-mudahan jaga kekudusan kamu, tolong.
Itu yang sangat Tuhan tuntut dalam kehidupan kamu. Jaga kekudusan. Itulah maksudnya itu pemurnian. Kamu sentiasa dimurnikan supaya kekudusan yang 100% itu mengambil seluruh kehidupan kamu. Supaya kamu menjadi emas yang tulen, bukan palsu yang dibengkok. Yang dia jual 20 ringgit ya satu cincin. Hampir saya beli 10. Bikinnya emas. Dalam hati saya bagus, saya ambil 10. Sekali orang bilang, oh ini tidak beli, dijual nih, atau sudah terjadi. Ingat jemaat Tuhan. Dan kadang-kadang kan kalau kita sedang bercerita kepada seseorang, dia tidak akan mengerti. Sebab apa yang kita alami itu, diorang tidak alami. Walaupun sesama gereja, jangan dikatakan orang luar, sesama gereja. Kalau kita sudah jadi orang di sebelah, ih kenapa dia nih? Jadi berhabis menengok. Sudah ditengok, terus dia, sebab dia tidak tahu apa yang itu orang sedang alami. Mungkin bebanan dia waktu itu sangat berat, dan dia melepaskan sudah segala-galanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 155 mengatakan, keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapanmu tidaklah mereka cari. Ketetapan Tuhan itu firman Tuhan mereka tidak cari. Apa yang mereka cari adalah kesenangan dunia. Kalau dalam versi bahasa Malaysia bilang, orang jahat tidak akan diselamatkan. Bagilah. Karena mereka tidak mematuhi hukum-Mu. Mereka tidak mematuhi ketetapan Tuhan. Apa itu? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membohong, jangan berdosa, jangan menyembah berhala. Itulah hukum Tuhan. Mereka menjauhkan itu keselamatan. Tuhan Yesus sudah mau menyelamatkan mereka, tapi mereka sendiri ambil keputusan untuk menjauhkan itu. Bangkit kamu new generation, bangkit. Sebab kenapa? Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan kita sangat penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Kenapa? Sebab firman itu kita letakkan dalam hati kita, dan firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu membimbing kita lebih dekat kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Kau jangan buat begini ya, nanti udah begini tuh. Mustahil lah, mustahil. Orang yang sudah merasa itu pengurapan kuasa Tuhan tidak pernah merasa macam ada sesuatu yang berbicara di hati. Mustahil. Pasti ada. Di mana-mana pun kamu jalan, mesti dia bercakap, jangan di sana. Kamu rasa macam ada gelik. Saya tidak tahu lah, tapi kalau dari segi saya begitu. Saya boleh rasa itu dada saya kan dia bergerak. Macam dia berbicara, dia betul. Kalau bergerak dada saya itu, dia bercakap. Dia berbahasa roh dengan saya, bukan bahasa Melayu, no.
silap kalau kamu berpikiran begitu. Jadi selama perjuangan kamu melayani Tuhan maknanya sia-sia sajalah. Sebab dalam pemikiran kamu, saya tuh datang di gereja saja, nyanyi haleluya, Yesus ajaib, siap, lepas tuh balik kena doa, lepas tuh siap. Maknanya kamu tidak ada kesungguhan untuk mencari Tuhan kalau begitu. Mana tuh mahkota kehidupan kalau begitu? Kamu jangan mempersia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan dalam kehidupan kamu dong. Jangan